Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Satu anugerah dari Tuhan bagi kita kalau kita masih bisa melakukan ibadah sekalipun kita melaksanakannya secara online. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap untuk melawat kita. Karena itu, mari kita hampiri hadirat Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu terakhir. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, perlindungan dan berkat-berkat-Nya. Karena itu, mari saya mau mengajak kita mau arahkan hati kita arahkan pikiran kita fokuskan hanya untuk menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pada hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Biar Engkau berkenan atas ibadah kami. Engkau yang melawat setiap kami. Dimanapun umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Pimpin langkah kami, karena kami tidak dapat hidup sendiri Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Berbicara di dalam roh kami Tuhan, biar firman Tuhan itu yang menjadi penuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah menetapkan atmosfer dari kehidupan Anda. Menetapkan atmosfer dari kehidupan Anda. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Kitab Amsal pasal 23 ayat 6 sampai 8. Amsal 23 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas hidup kita sangatlah ditentukan apa yang mengisi hidup kita. Kualitas hidup kita dan suasana hidup kita, atmosfer hidup kita sangatlah ditentukan oleh apa yang mengisi kehidupan kita. Ibarat sebuah botol, harga dari sebuah botol sangat ditentukan oleh isi dari botol tersebut. Kalau isi dari botol tersebut adalah air mineral, harganya lebih kurang sekitar 3.000, 5.000 sampai 10.000. Namun kalau isi dari botol itu adalah jus, harganya bisa sampai puluhan ribu. Berbeda kalau harganya terisi adalah madu, maka botol tersebut bisa berharga ratusan ribu. Begitu juga kalau isi dari botol tersebut adalah parfum atau pewangi, maka botol tersebut bisa dihargai sampai jutaan rupiah. Namun, kalau isi dari botol tersebut adalah air comberan, maka botol itu tidak punya nilai dan dia akan dibuang dan bahkan dihindari oleh banyak orang. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, apa yang kita isi ke dalam hati dan pikiran kita akan menentukan kualitas hidup kita.
Dan kualitas hidup kita itu akan menentukan atmosfer kehidupan kita. Apabila yang kita isi di dalam pikiran dan hati kita adalah hal-hal yang bermanfaat, perkara-perkara ilahi, dan kebenaran firman Tuhan, serta hal-hal yang positif, maka kehidupan kita akan berkualitas. Dan atmosfer kehidupan kita akan positif. Namun, kalau kita mengisi hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara yang sia-sia, mengisinya dengan kelemahan-kelemahan orang lain, perlakuan-perlakuan yang jahat yang dilakukan orang lain terhadap kita. Kita isi dengan kejahatan demi kejahatan, dosa, kenajisan. Maka bisa dipastikan bahwa kualitas hidup kita akan menjadi kualitas yang murahan, yang sia-sia. Dan atmosfer hidup kita pun atmosfer yang negatif. Apa yang keluar dari hidup kita hanyalah hal-hal yang negatif. Pikiran-pikiran negatif, perkataan-perkataan negatif. Sehingga suasana hidup kita pun, kita sulit menemukan kedamaian. Dan kita sulit menemukan orang-orang yang baik di sekitar kita. John C. Maxwell. John C. Maxwell adalah seorang motivator yang sangat terkenal di dunia. Beliau juga seorang hamba Tuhan. Konon katanya kalau kita ingin mengundang John C. Maxwell untuk mengisi di dalam sebuah seminar yang durasi waktunya cuma 60 menit atau 1 jam, kita harus menyediakan dana untuk mengundang dia berbicara sekitar 60.000 US dollar. 60.000 US dollar. Atau dengan kata lain, setiap menit dia berbicara di dalam sebuah seminar, kita harus membayar dia sekitar 15 juta. Atau setiap detik dia berbicara, kita harus membayar dia sekitar 250.000 rupiah. Saudara bisa bayangkan, dia cuman batu saja, mungkin cuman 2 detik, kita harus bayar dia 500.000. Mungkin saudara berkata, siapa yang mau mengundang orang seperti ini? Saudara tahu, kalau kita ingin mengundang dia, kita butuh antri 1 tahun. Karena jadwal John C. Maxwell yang begitu padat mengisi seminar-seminar. Walaupun dia harus dibayar mahal. Pertanyaannya, kenapa orang mau membayar dia mahal? Kenapa orang sampai mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk membayar dia mahal? Dan di dalam setiap seminar-seminarnya dia yang hadir bukan puluhan orang, bisa sampai ribuan orang. Antri orang mendengar saat dia berbicara. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang berkualitas, yang membangun kehidupan orang, yang memberikan inspirasi. Perkataan-perkataan yang berkualitas yang keluar dari John C. Maxwell itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam pikirannya.
Jadi kalau mau kita melihat hidup kita berharga, bangunlah kehidupan yang berkualitas. Isilah hal-hal yang berkualitas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan itu akan tercermin di dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita nggak bisa menuntut orang menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita. Bagaimana caranya kita menghargai diri kita? Mengisi hal-hal yang berkualitas, yang agung, yang mulia, yang bermanfaat ke dalam kehidupan kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkualitas sangat banyak dibahas di dalam kitab Amsal. Kalau saudara ingin melihat hidup yang berkualitas, belajarlah banyak dari kitab Amsal. Amsal itu penuh dengan hikmat yang akan membangun kehidupan kita yang bijaksana, yang berkualitas. Dari apa yang sudah kita baca di dalam Amsal 23 ayat 6 sampai 8. Ini merupakan salah satu bagian penting, salah satu hal kecil yang dibahas di dalam kitab Amsal untuk membangun kehidupan yang berkualitas, yang akan menghasilkan atmosfer yang sehat dan positif di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 6 sampai 8 tadi disampaikan agar kita hati-hati, khususnya terhadap orang kikir. Menarik, saudara. Kitab Amsal ini mengajari bagaimana kita berhati-hati terhadap orang kikir. Kita harus berhati-hati dengan memperhatikan pikiran-pikiran mereka, perkataan mereka, dan perilaku mereka. Di samping kita memperhatikan pikiran, perkataan, dan perilaku mereka, di saat yang sama kita juga diajarin bahwa ada 3 hal yang menentukan kualitas hidup kita. Ada 3 hal yang menentukan kualitas kehidupan kita. Yang pertama adalah kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Kehidupan kita itu akan sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Di dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan tadi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Siapa kita? Kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita memikirkan dan menilai hidup kita. Sangat ditentukan oleh apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita memikirkan hal yang mulia, maka mulialah hidup kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang sia-sia, maka sia-sialah hidup kita. Saudara, coba kita merenung sejenak. Dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita satu hari, berapa banyak kita habiskan pikiran kita untuk hal yang sia-sia? Memikirkan kelemahan orang lain,
memikirkan kesalahan orang lain, memikirkan hal-hal yang najis, memikirkan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Pikiran itu sangat penting. Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budi, paradigma, pola pikir kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang suci. Pikirkan semuanya itu. Kitab Filipi juga mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Biar kita mulai memikirkan apa yang suci, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Mari kita memikirkan seperti Tuhan Yesus memikirkan. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu yang memerintah dalam pikiran kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 dikatakan, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin melihat atmosfer hidup kita positif, kita bahagia, kita sukacita, mulailah dari pikiran kita. Pikiran kita. Jangan pikirkan hal yang sia-sia. Di dalam Amsal 26 tadi, 23 ayat 7 tadi dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Bagaimana kita membuat perhitungan dengan diri kita, itu sangat ditentukan apa yang saudara isi ke dalam pikiran kita. Jangan heran kalau orang tinggal di dalam lingkungan yang selalu negatif, pikirannya diisi oleh hal-hal yang negatif, maka dia akan menilai dirinya negatif. Dia juga akan menilai orang lain negatif. Maka kehidupannya semuanya hal-hal yang negatif. Nasibnya pun negatif. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang positif, hal-hal yang mengisi pikirannya adalah hal-hal yang positif, maka dia pun menilai dirinya positif. Maka hal-hal yang positiflah dan yang baik yang masuk ke dalam kehidupannya. Jadi, bagaimana caranya untuk kita bisa mengubah atmosfer kehidupan kita? Kebenaran pertama yang harus kita sadari adalah kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan. Mari kita mulai belajar memikirkan kebenaran, memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang membangun, semua hal-hal yang negatif, yang tidak membangun, yang melemahkan, mari kita buang dari pikiran kita. Yang kedua, kebenaran kedua yang bisa kita pelajari dari kitab Amsal tadi, dikatakan kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Perhatikan. Apa yang ada dalam pikiran itu akan menentukan bagaimana kita
melihat sesuatu. Penilaian kita terhadap sesuatu atau persepsi kita terhadap sesuatu itu akan menentukan bagaimana kita meresponinya. Bagaimana kita bersikap. Tidak jarang kita temukan orang selalu responnya negatif karena dia salah menilai. Setiap niat baik orang lain selalu dinilai dari sudut pandang negatif. Selalu mencurigai orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, persepsi kita itu sangat penting. Persepsi kita atau penilaian kita akan menentukan cara kita menempatkan apa yang terpenting, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita perjuangkan, atau apa yang menurut kita tidak penting, yang kita sia-siakan. Dan tidak jarang kita temukan ada banyak orang, hal-hal yang berharga, yang penting, menjadi tidak penting bagi dia. Hal-hal yang sementara, yang sia-sia, yang tidak begitu penting, itu bisa menjadi penting bagi dia. Tidak sedikit orang mengorbankan pelayanan, hal yang sangat penting, mengorbankan hubungannya dengan Tuhan, yang merupakan juga sangat penting, mengorbankan keluarganya, yang juga yang tidak kalah penting, hanya demi jalan-jalan, hanya demi kesenangan sesaat. Bagi dia, kesenangan sesaat, jalan-jalan itu lebih penting. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah menemukan kehidupan yang berkualitas. Tidak jarang kita temukan orang menempatkan ego, kesombongan, itu lebih penting daripada yang lain. Sehingga dia rela mengorbankan keluarganya demi egonya. Dia rela mengorbankan orang lain, hubungannya dengan orang lain demi egonya. Bapak Ibu, mari kita belajar memberikan penilaian yang benar terhadap segala sesuatu. Memberikan penilaian yang benar terhadap apa yang kita lihat. Sehingga hidup kita ini berkualitas. Kalau hal-hal yang sia-sia, seperti ego, kesombongan, dosa, kesenangan sesaat, kita jadikan hal yang terpenting dalam hidup kita, maka bisa dipastikan kualitas hidup kita menjadi kualitas yang rendahan, murahan, dan atmosfer hidup kita pun menjadi negatif. Maka yang masuk pun ke dalam kehidupan kita hal-hal yang negatif. Namun kalau kebenaran firman Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita, kehendak Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita, maka saya bisa pastikan kualitas hidup kita pun akan menjadi kehidupan yang berkualitas tinggi. Karena Tuhan ingin memunculkan semua potensi-potensi terbaik dalam diri kita. Tuhan ingin mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ketika kualitas hidup kita
hidup yang berkualitas tinggi, maka atmosfer hidup kita pun menjadi positif, antusias, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera. Kita bisa bahagia dengan keluarga kita. Kita bisa enjoy dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita bisa bersyukur dengan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan ada Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang memberikan tuntunan di dalam hidup kita. Dan kita pun tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menarik dari apa yang kita baca dari Amsal 23 ayat 6 tadi, Saudara. Menarik. Dikatakan seperti ini. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Perhatikan. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Kenapa kita disarankan untuk tidak memakan roti orang yang kikir? Dan jangan menginginkan makanannya yang lezat. Kenapa? Karena orang kikir itu memiliki persepsi atau penilaian yang salah. Coba perhatikan orang kikir. Seberapa banyak pun hartanya, dia selalu merasa miskin. Dia selalu merasa kurang. Jadi, orang kikir tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Dan tidak akan mungkin dia bisa tulus kepada orang lain. Ketika dia perhitungan dengan dirinya sendiri, maka dia pun akan perhitungan dengan orang lain. Sehingga apapun yang dia berikan itu tidak akan tulus. Karena itu, perlu kita melihat, memiliki persepsi yang benar. Sehingga kita tidak terjebak seperti orang kikir, saudara. Dan orang kikir, dia akan sulit bersyukur kepada Tuhan. Bagi dia, hidupnya yang paling miskin. Hidupnya yang paling susah. Itu yang membuat dia tidak pernah bisa menikmati hidup. Itu yang membuat kenapa dia tidak bisa bahagia dalam rumah tangganya. Nggak bisa punya banyak teman yang baik. Sehingga atmosfer hidupnya pun kesepian. Kesepian, saudara. Dia dikejar oleh kerakusannya, dikuasai oleh kerakusannya. Karena bagi dia, uang itu segala-galanya. Dia nggak bisa menempatkan uang sebagai hamba. Seharusnya uang itu harus menjadi hamba. Tapi bagi orang kikir, uang itu adalah Tuhan yang merupakan sumber kebahagiaannya. Segala-galanya bagi dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin melihat atmosfer hidup kita lebih baik, positif. Yang pertama yang harus kita sadari, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Yang kedua, kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Minta hikmat Tuhan untuk bisa melihat apa yang terpenting dalam hidup kita. Apa yang penting, apa yang kurang penting.
Jangan hal-hal yang tidak penting, saudara jadikan penting. Maka hidup kita tidak akan bahagia. Atmosfer hidup kita akan negatif. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita sadari adalah kehidupan kita ditentukan oleh pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sangat mudah kita mendengar berita-berita hoax. Sangat mudah kita mendengar fitnah-fitnah yang belum jelas arahnya. Sangat mudah kita mendengar gosip-gosip murahan. Kalau saudara ingin melihat hidup kita bahagia, kita harus punya pertimbangan yang matang. Untuk melihat, untuk meresponi, untuk bersikap terhadap apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, kalau saya tidak salah, saya membaca sebuah berita bahwa apa yang terjadi di Prancis, kalau saya tidak salah itu, di mana terjadi pembunuhan di sana tentang penistaan agama, itu berasal dari berita hoax yang diresponi tanpa pertimbangan yang matang. Berapa banyak persahabatan menjadi rusak hanya karena tidak mempertimbangkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Berapa banyak keluarga menjadi tidak bisa sehati hanya karena tidak bisa mempertimbangkan setiap apa yang dia dengar. Berapa banyak gereja menjadi pecah hanya karena mendengar tanpa mempertimbangkan. Amsal 23b ayat 8 dikatakan seperti ini. Khususnya di dalam menghadapi orang kikir, saudara. Dia bilang seperti ini. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, kata orang kikir. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Menarik, saudara. Tidak semua apa yang kita dengar itu sesuai dengan isi hati yang menyampaikan. Tidak semua apa yang kita dengar sesuai dengan isi hati yang menyampaikan. Seperti ada kata pepatah, lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Perlu mempertimbangkan setiap perkataan yang kita dengar. Salah satu contoh yang disampaikan oleh kitab Amsal adalah kita perlu mempertimbangkan setiap perkataan yang disampaikan oleh orang kikir. Karena orang kikir berkata, silakan makan. Silakan makan. Tetapi hatinya, dia tidak ingin kita memakan itu. Dia tidak tulus di dalam memberikan sesuatu. Bukankah tidak jarang kita temukan kondisi seperti ini? Saat kita datang ke rumah orang, kebetulan saat itu dia sedang makan. Dia berkata, ayo makan, makan, makan. Padahal sebenarnya dia tidak ingin mengajak kita makan. Ketika kita bertanya kepada orang, kamu sakit hati ya dengan perkataanku? Oh enggak apa-apa. Tapi hatinya dongkol, saudara. Hatinya kecewa. Nah, kita perlu hikmat, bijaksana untuk mempertimbangkan. Sehingga setiap respon kita, respon yang benar.
Saudara bayangkan ada orang mengajak kita makan tapi dia nggak tulus untuk mengajak kita makan. Setelah kita tahu bahwa dia tidak tulus mengajak kita makan, maka betapa menyesalnya kita ketika memakan makanan yang dia berikan. Bapak Ibu, dan ketika kita hidup dalam penyesalan, itu akan mengganggu suasana hati kita, mengganggu atmosfer hidup kita, mengganggu hubungan kita dengan Dia. Karena itu, mari kita bangun kehidupan yang berkualitas. Sehingga atmosfer hidup kita pun menjadi sehat. Kalau atmosfer hidup kita sehat, saudara, maka apapun masalah yang terjadi, kesulitan yang terjadi, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa menikmati setiap kehidupan. Kita bisa bersyukur atas apa yang ada pada diri kita. Dan kita pun bisa sehat, saudara. Dan kita pun bisa melayani Tuhan tanpa diganggu oleh pikiran, perasaan yang tidak penting. Ada tiga yang bisa kita pelajari supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang pertama, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Isilah hal-hal yang benar, positif, dan membangun. Yang kedua, kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Jangan cepat-cepat menilai sesuatu. Jangan cepat-cepat menilai sesuatu. Kalau terlalu buru-buru menilai sesuatu, biasanya penilaian kita itu salah. Dan kalau penilaian kita salah, maka respon kita pun salah. Kalau respon kita salah, maka atmosfer hidup kita pun menjadi tidak enak, saudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah kehidupan kita ditentukan oleh pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar. Saudara, mari kita sterilkan telinga kita dari hal-hal yang negatif. Apa yang kita dengar perlu kita pertimbangkan supaya respon kita benar dan kita menjadi lebih bijaksana. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami memiliki pikiran yang benar, cara pandang yang benar, dan mampukan kami untuk mendengar hal-hal yang benar, sehingga apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami bisa terjadi. Kami bisa melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan pikiran kami menipu kami. Jangan biarkan kebodohan kami menipu kami. Jangan biarkan hawa nafsu, kesombongan kami menipu kami. Biar kebenaran-Mu itu yang menuntun setiap kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponi. Sehingga kami bisa menemukan Engkau di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap peristiwa hidup kami. Berkati setiap umat-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu, Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Bawa kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Jauhkan dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam pimpinan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, bahkan persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.